kembali lagi pada MUX pengantar Microfluidics. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai micromixers atau proses pencampuran skala mikron dengan menggunakan platform Microfluidics atau microchannels. Pada video ini, kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan micromixers. Tentu diawali dengan perkenalan, atau kita akan lihat nanti apa definisi dari micromixers. Lalu kita lanjutkan dengan prinsip kerja micromixers, dan terakhir kita akan membahas jenis-jenis micromixers. Secara harfiah, kita dapat mengartikan micromixer sebagai perangkat yang digunakan untuk mencampur cairan bervolume kecil dalam saluran mikro atau microchannel dengan ukuran berkisar antara 10 hingga ratusan mikrometer. Micromixers memanfaatkan sifat fisik dan kimia dari zat, dalam hal ini cairan ataupun gas, pada skala mikro untuk mendapatkan hasil pencampuran yang efisien dan presisi. Hingga saat ini, micromixers telah digunakan dalam berbagai bidang, di antaranya bidang kimia, biologi analisis, pengembangan obat atau farmasi, dan pemanfaatan micromixers untuk proses sintesis. Nah, berikut pada halaman ini kita dapat melihat dua contoh micromixers yang telah dihasilkan dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Yang pertama, micromixers digunakan untuk bidang biologi. Dan pada bagian kedua, di mana kita melihat micromixers digunakan untuk pengembangan material. Dalam hal ini ada therapeutic nanoparticles. Dengan memanfaatkan platform microfluidics untuk proses pencampuran, dalam hal ini dengan menggunakan micromixer, kita akan menemukan beberapa keunggulan dibandingkan dengan proses pencampuran dalam skala makro misalnya. Yang pertama, dengan ukuran microchannels yang kecil ya, dari puluhan hingga ratusan mikron, tentu jumlah sampel fluida yang dibutuhkan atau cairan atau gas yang dibutuhkan akan menjadi minimum. Lalu, kita dapat mengintegrasikan fungsi micromixers dengan fungsi microchannels lainnya. Misalkan, setelah dua fluida berbeda dicampur, maka sisi luar dari micromixers dapat kita jadikan inlet untuk microchannels kedua, di mana proses selanjutan dapat berlangsung. Lalu keunggulan ketiga adalah kemampuan micromixers untuk menghasilkan sistem yang bersifat high throughput. Bagian ini, kita akan coba membahas tentang prinsip kerja micromixers. Jika kita ingin membahas prinsip dasar dari proses pencampuran, tentu kita akan melihat kembali bagaimana pencampuran juga terjadi pada skala makro. Secara umum, kita dapat membagi proses pencampuran pada micromixers menjadi dua bagian utama. Pertama, secara difusi, dan kedua nanti kita akan lihat bagaimana proses yang disebut sebagai adveksi. Proses difusi, seperti yang sudah kita tahu, baik pada skala makro ataupun pada skala mikro, mengandalkan proses atau gerak dari molekul dari dua zat yang berbeda yang mana memiliki gradien atau perbedaan konsentrasi. Proses difusi secara sederhana dapat kita artikan sebagai proses pencampuran di mana zat yang memiliki konsentrasi tinggi molekulnya akan bergerak ke zat yang memiliki konsentrasi lebih rendah. Dan pada umumnya, proses pencampuran secara difusi tidak mengikut sertakan aliran fluida. Hal ini berbalikan dengan atau bertolak belakang dengan proses pencampuran yang kita sebut sebagai chaotic advections yang sangat bergantung dengan laju aliran fluida, di mana dua fluida berbeda yang dialirkan memiliki nilai kecepatan tertentu dan juga terkadang dibantu oleh geometri dari microchannel yang digunakan. Misalkan geometri yang berbentuk huruf Y atau T-junction atau Y-junction microchannels atau micromixers yang dimanfaatkan untuk mencampur dua jenis fluida. Lalu, kita juga bisa menambahkan tingkat kekeosan di dalam proses pencampuran dengan memanipulasi geometri microchannel tersebut. Misalkan dengan membuat channel yang berbentuk square form seperti ini dari inlet ke outletnya, atau kita bisa membuat microchannel yang berbentuk piramid atau yang berbentuk gelombang sinusoidal. Nah,
Belokan-belokan pada microchannels ini akan meningkatkan tingkat kekeosan dalam proses pencampuran yang memanfaatkan aliran fluida. Satu hal atau parameter yang sering kita temui dalam publikasi ilmiah yang membahas micromixers adalah bagaimana cara kita menghitung performa pencampuran atau mixing performance. Dalam hal ini, peneliti sering menggunakan parameter yang disebut sebagai mixing index. Mixing index merupakan satu parameter yang merupakan fungsi dari fraksi zat dalam hal ini fluida pada masing-masing titik sampel dan fraksi zat rata-rata. Biasanya fraksi zat rata-rata ini kita beri nilai 0,5. Lalu ada parameter lainnya yang disebut sebagai N. N adalah jumlah titik sampel. Dan ini semuanya akan dihitung menggunakan persamaan berikut. Kita akan coba lihat ilustrasi yang ada di sisi kanan ini, di mana proses pencampuran dua fluida yang berbeda masuk dari sisi inlet ini. Lalu kita lihat di mana ada perubahan warna hijau yang semakin tebal seiring arahnya aliran. Dari contoh kasus ini, kita dapat menghitung mixing index dengan cara mengambil sampel dari cross sections atau penampang micromixer kita. Misalkan kita mengambil di sini, kita berikan garis. Untuk menentukan N, kita perlu membagi garis ini. Misalkan kita membagi garis ini menjadi 50 titik. Maka N yang kita miliki adalah 50. Sehingga CI ini atau fraksi zat pada masing-masing titik juga akan menjadi 50. Di mana kita akan mengurangkan nilai C pada titik ke I hingga sampai dengan C di titik 50 dikurangi dengan nilai 0,5. Mixing index ini akan memiliki nilai dari 0 hingga 1. Halnya microchannels yang digunakan untuk menghasilkan droplets pada sesi sebelumnya, micromixers juga dapat kita bagi ke dalam jenis aktif dan pasif. Micromixer jenis aktif biasanya bekerja dengan menggunakan bantuan energi dari luar. Beberapa jenis eksternal energi yang digunakan biasanya adalah gelombang atau getaran dan energi termal, di mana perubahan temperatur atau getaran diharapkan mempercepat waktu pencampuran antar dua fluida yang masuk ke dalam micromixer. Lalu dengan kemampuan kita untuk mengontrol suhu, temperatur, dan frekuensi gelombang yang dihasilkan, kita dapat mempersingkat waktu pencampuran. Karena temperatur dan frekuensi gelombang merupakan variabel yang dapat kita kontrol selain laju aliran, maka kita akan memiliki fungsi kendali yang lebih baik terhadap micromixer kita. Namun, kekurangan dari micromixer jenis aktif adalah desain dan fabrikasi yang rumit karena kita harus menambahkan elemen pemanas atau piezo elemen untuk menghasilkan getaran. Di lain hal, micromixer jenis pasif menawarkan keunggulan dengan desain dan fabrikasi yang lebih sederhana, lalu karena tidak membutuhkan energi tambahan untuk menghasilkan gelombang atau panas, sehingga dia lebih hemat energi. Micromixer tipe pasif ini lebih mengandalkan geometri, misalkan dari dua ilustrasi ini, yang merupakan contoh micromixer yang memanfaatkan fungsi gangguan atau obstacles untuk mengganggu dua fluida yang masuk, sehingga ketika dua fluida yang berbeda ini menabrak obstacle ini diharapkan terjadi peningkatan mixing intensity. Peneliti banyak memanfaatkan geometri-geometri pengganggu ini atau obstacles ini sebagai parameter yang diteliti. Di antaranya adalah misalnya jumlah obstacles, jarak antar obstacles, serta arrangement atau susunan obstacles juga dapat diteliti efeknya terhadap mixing index.